Nah, sekarang kita melihat persamaan Maxwell. Ya, kita sudah tahu sebelumnya empat persamaan yang terkenal dalam listrik magnet yang terkait dengan medan dan sumber medannya maupun hubungan antara medan listrik dan medan magnetnya. Itu persamaan pertama, persamaan Gauss, divergensi medan E sama dengan rho per epsilon 0. Dengan rho itu adalah rapat muatan. Jadi menggambarkan E ini sumbernya adalah rho. Ya kan divergensi itu menggambarkan sumber. Ya, perhatikan ya. Divergensi itu menggambarkan sumber. Artinya kalau ada nilai divergensi suatu di daerah, nilai divergensi medannya itu tidak nol, berarti di daerah itu ada sumber medannya. Ya, misalnya sini ini ada sumber medan, misalnya Q. Kalau ini kan artinya rho itu Q per volume ya, rapat muatan. Nah, dengan adanya Q itu berarti ada sumber medannya ini. Berarti ada yang keluar atau masuk gitu kan. Kalau negatif berarti dia masuk, keluar berarti keluar. Nah, jadi dikatakan sumber itu disebut sebagai muatan, ya kan? Ingat ya, sumber medan itu sama dengan muatan ya. Nah, sumber medan sama dengan muatan. Nah, berarti sumber medan dari medan E sumbernya adalah muatan listrik Q atau rapat muatan listrik rho. Nah, sementara divergensi B diungkapkan sama dengan 0, artinya apa? Tidak ada sumber dari medan B. Jadi medan B itu tidak menyebar keluar atau masuk. Berarti nggak ada sumbernya. Ya, dan kemudian persamaan ketiga, itu sebagai hukum Faraday yang sudah juga kita bahas. Karel E sama dengan min do B do T. Ini menggambarkan perubahan. Nah, ini seakan-akan B ini menjadi sumber bagi E. Ya kan, bahwa perubahan B setiap waktu itu menghasilkan medan E yang melingkari perubahan itu. Gitu kan. Makanya seperti sudah kita bahas juga, ini ada kalau ini ada medan-medan B di sini berubah, maka muncul arus, itu kan muncul arus di sini. Muncul arus berarti ada suatu uh, medan listrik yang timbul. Arus ini melingkari perubahan medan magnet ini. Saya ulangi, jika dalam uh, loop ini, dalam loop kawat ini, ya seandainya loop kawat ini berada dalam suatu medan magnetik, kemudian medan magnetiknya berubah, membesar, mengecil, atau berubah arah, maka muncullah arus. Jadi arusnya hanya muncul selama perubahan dan arus itu melingkar sifatnya. Ya, nah arus kan berasal dari suatu medan listrik. Berarti ada ada medan listrik yang melingkari magnet yang berubah tadi. Oke, dan berikutnya juga persamaan yang keempat menggambarkan Karel B sama dengan menol J ini, ya, bahwa arus yang mengalir itu menghasilkan medan B yang melingkari arus itu. Ya, jadi di sini sumber medan magnet ini juga boleh kita sebagai sumber, tapi sumbernya arus bukan muatan. Artinya muatan yang bergerak. Nah, sementara sumber medan listrik itu muatan yang diam. Nah, sumber medan magnet adalah muatan yang bergerak. Jadi, muatan yang bergerak itu menghasilkan medan magnet yang melingkari muatan yang bergerak tadi. Artinya kalau muatan yang bergerak arahnya ke sini, itu sebagai arus, ya kan? J rapat arus dirinya kan, karena J itu adalah rapat arus yang menggambarkan muatan bergerak, maka muncul medan magnet seperti ini, ya kan? Arahnya sesuai dengan aturan tangan kanan. Nah, ini medan magnetnya. Muncul medan magnet B. Jika adanya J.
Jadi bagian yang sebelah sini itu menggambarkan medan, nah, bagian sebelah sini menggambarkan, tapi ini persamaannya belum pas juga, ini tidak, ini juga masih medan. Seharusnya kalau persamaannya lebih elegan, bagian sebelah sini daerah ini adalah medan saja, dari sini adalah sumbernya saja. Tapi nanti kita bahas pada persamaan Maxwell yang lebih lengkap, bagaimana penulisan dalam bukan penulisan kontemporer, bukan penulisan tradisional. Ini masih penulisan tradisional, ya, masih bisa menimbulkan misleading atau kesalahpahaman. Ya, seakan-akan ini menjadi apa namanya itu, memang ini seakan menjadi sumber dari medan E gitu kan. Jadi persamaan yang elegan itu adalah bagian sebelah kiri adalah bagian medannya saja, bagian sebelah kanan adalah bagian sumbernya saja. Boleh saja sumbernya nol atau tidak, gitu kan. Ya, ulangi, ini persamaan tradisional dari uh, medan listrik dan medan magnet. Nah, dari empat persamaan ini ada satu hal yang fatal, bahwa kalau persamaan 3 kita divergensikan, kita ambil divergensinya, maka divergensi dari Karel E itu sama dengan divergensi dari karena Karel E sama dengan do B do T, itu berarti min do B do T. Nah, artinya do T-nya bisa keluar, itu bisa ditulis sama dengan min do T divergensi B. Ya kan? Nah, sementara divergensi B itu sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini sama dengan 0. Ya, jadi ini hasilnya divergensi dari Karel E itu sama dengan 0. Oke. Suara Bapak cukup jelas kedengarannya? Jelas, Pak. Oke, makasih. Nah, jadi kita sudah dapatkan persamaan 3 kita ini divergensinya sama dengan 0. Kita mengambil divergensi dari persamaan 3, itu hasilnya 0. Tapi kalau kita mengambil divergensi dari persamaan 2, persamaan 4, itu ini persamaan 4, kita ambil divergensinya, itu berarti divergensi dari Karel B itu berarti sama dengan divergensi dari mu 0 J atau mu 0 dari kali divergensi J. Nah, divergensi J ini itu secara umum tidak 0. Dia hanya 0 kalau arusnya steady. Nah, berarti ini divergensi berarti ada sumber arusnya juga. Itu penggambar sumber arus itu apabila di suatu titik, suatu daerah ada muatan-muatan baru misalnya kan, atau ada sumber arus. Nah, jadi selain ini ada arus, kembali selain ini ada arus, ini akan steady kalau nggak ada sumber di dalam ini. Tapi kalau ini steady aja misalnya gini kan, nah, mengalir secara tunak. Tapi kalau ada sumber sini, maka arusnya jadi nggak steady lagi. Berarti di daerah sini ada divergensi namanya. Jadi secara umum divergensi G ini tidak nol sesungguhnya secara umum. Kecuali aja hanya kasus khusus untuk arus steady. Dengan demikian, Karel B ini, divergensi dari Karel B itu secara umum tidak sama dengan nol. Jadi divergensi dari Karel B itu secara umum tidak sama dengan nol. Itu secara umum. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan ini, ya kan? Persamaan ini. Yang ternyata kita tahu tidak konsisten. Jadi, dua persamaan dari 4 persamaan ini itu menghasilkan ketidak konsistenan dari medan E dan medan B. Kalau kita ambil divergensinya. Oke, sampai sini paham kira? Jadi itu suatu persoalan dari persamaan elektrodinamik sebelum Maxwell. Ada ketidakkonsistenan yang timbul. Oke.
Nah, sekarang bagaimana Maxwell memperbaiki persamaan itu? Nah, ini menariknya, ya kan? Bagaimana Maxwell memperbaiki persamaan itu? Ya, Maxwell berangkat dari secara umum ya kita lihat bahwa kalau kita berangkat dari hukum Gauss, eh, persamaan kontinuitas dari arus bahwa divergensi J sama dengan min do rho do T ya. Ya, ini sebenarnya bahwa divergensi itu sama dengan nol ya. Divergensi J itu sama dengan min do rho do T. Itu sudah dapatkan persamaan nih 529. Jadi kuliah semester yang lalu. Ya, ini hukum kontinuitas ya, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Nah, kemudian ada lagi persamaan Gauss. Divergensi I itu sama dengan rho per epsilon 0 persamaan Gauss yang sudah kita bahas. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa rho itu sama dengan epsilon 0 dikali do I do T. Di epsilon dikali divergensi E. Jadi rho persamaan ini ya. Rho sama dengan epsilon 0 kali divergensi medan listrik E. Oke. Ya. Sehingga makanya ini yang jadi seperti ini. Jadi ini. Ya. Nah, karena eh, diferensial ini kan diferensial skalar. Jadi bisa dipindahkan ke dari sini bisa ke dalam maksudnya. Dari sini bisa pindahkan ke sini. Jadi hasilnya divergensi dari epsilon do E do T. Divergensi dari epsilon do E do T. Jadi, demikian divergensi J ternyata sama dengan min divergensi dari epsilon do E do T. Ya kan? Nah, ini menggambarkan bahwa seakan-akan J itu sama dengan epsilon 0 do I do T. Ya, ini seakan-akan ya. Seakan-akan J itu sama dengan epsilon 0 do I do T. Padahal ini bukan arus ya. Sementara ini J itu arus. Nah, karena itulah Maxwell nantinya mendefinisikan ini dianggap sebagai arus perpindahan nantinya. Nah, ini dia definisikan sebagai arus perpindahan. Perpindahan nantinya. Nah, itu. Nah, sekarang mengingat kembali bahwa kita ingin memperbaiki ketidakkonsistenan dari persamaan elektromagnetik sebelumnya, yaitu yang ini, berasal dari bahwa divergensi dari Karel B sama dengan mu 0 divergensi J yang tidak sama dengan 0, berarti kita punya dua persamaan yang tidak konsisten. Ya, maka Karel B yang sebelumnya kita dapat sebelumnya Karel B itu adalah mu 0 J ini. Pulpennya nggak hidup ya. Nah, Karel B yang sebelumnya ini berpersamaan ampere. Jadi persamaan ampere ya, persamaan ampere itu Karel B sama dengan mu 0 J, awalnya seperti itu. Oleh Maxwell, dia masukkan faktor ini dengan mengingat bahwa J itu identik dengan ini ya, seakan-akan ya.
Jadi dia berangkat dari sini, di frekuensi J sama dengan minus di frekuensi dari epsilon 0 doi dot T. Berarti ada hubungan resiprok berlawanan antara ini. Berarti ya J itu sama dengan ini, ya kan? J sama dengan minus ya, ini minus ya hasilnya. Minus epsilon 0 doi dot T. Nah, kenyataan ini diambil oleh Maxwell untuk tujuannya memperbaiki ini malah, ya kan? Memperbaiki persamaan ketidakkonsistenan ini. Yaitu persamaan ampere yang sebelumnya adalah Karel B sama dengan mu 0 J saja, ditambahkan oleh Maxwell ini. Ini murni ide Maxwell. Karel B-nya sama dengan mu 0 J tambah ini murni ide Maxwell. Dengan penambahan ini, maka divergensi Karel B-nya itu sama dengan mu 0 divergensi J ditambah mu 0 divergensi epsilon 0 doi dot T. Ya, seperti ini, ya kan? Nah, kita tahu bahwa ini dengan ini sama dan berlawanan, bukan berlawan arah, berlawan nilai. Ini dengan ini sesuai dengan yang sudah kita dapat sini, ini sama dengan minus ini. Nah, berarti kalau ditambahkan karena ini adalah minus dari ini, kalau ditambahkan hasilnya tentu 0. Maka dengan memasukkan suku tambahan ini yang murni ide dari Maxwell, maka divergensi Karel B-nya sama dengan 0. Nah, jadilah konsisten antara divergensi Karel E sama dengan 0 dan divergensi Karel B sama dengan 0 juga. Ya. Oke. Nah, suku yang ini yaitu mu 0 epsilon 0 doi dot T ini, atau jadi suku epsilon 0 doi dot T ini, suku yang inilah sebenarnya ya. Oh ya, maaf, suku yang ini, bukan masuk mu 0-nya, dari persamaan 37, itu tidak pernah muncul dalam eksperimen elektromagnet biasa. Tidak pernah muncul dalam eksperimen elektromagnet biasa. Yang muncul itu adalah G saja. Artinya kemunculannya itu keberadaannya tertutupi oleh kenyataan orang hanya berhasil menemukan G, tidak berhasil menemukan mu 0 epsilon 0 doi dot T. Ulangi, suku yang ini, jadi makanya ini tidak pernah orang pernah tambahkan karena ini memang tidak pernah muncul di eksperimen. Nah, tidak pernah muncul dalam eksperimen, sehingga ya keberadaannya itu tidak terdeteksi. Kenapa? Karena dia tersaingi oleh keberadaan mu 0 J. Nah, nanti Hertz yang melakukan percobaan tentang yang menghasilkan gelombang elektromagnetik, percobaan Hertz, baru nanti akan muncul suku ini secara eksperimental. Nah, dengan memasukkan suku ini, Maxwell mengambil kesimpulan bahwa perubahan E ini itu ikut menghasilkan B, atau dikatakan menginduksi medan B. Jadi perubahan medan listrik dengan memasukkan ini di samping, artinya medan B ini di samping dihasilkan oleh mu 0 J juga dihasilkan oleh perubahan doi dot T. Medan B di samping dihasilkan oleh mu 0 J juga dihasilkan oleh perubahan doi dot T. Kira paham ya? Jadi perubahan medan listrik ya, itu menghasilkan medan magnet atau menginduksi ya. Medan magnet yang mengelilingi perubahan itu. Jadi perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet yang mengelilingi perubahan itu. Ya, melengkapi Faraday.
yang menggambarkan perubahan medan magnet. Ya, ini Maxwell ya, ini Maxwell ya. Maxwell, ini Maxwell ya. Faraday, ini perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik E. Sementara ini perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Ya, ini B ya. Gitu kan? Ya, jadi suatu kelengkapan timbal balik antara E dan B. Nah, jadi Faraday perubahan do B do T ya, itu menghasilkan medan listrik E. Maxwell do E do T menghasilkan medan listrik B. Nah, ini sudah. Nah, jadi ini udah kita jelaskan tadi bahwa eksperimen Hertz ya pada yang meneliti gelombang elektromagnetik itu mengkonfirmasi itu kan ya, teori Maxwell. Jadi teori Maxwell dikonfirmasi oleh Hertz ketika dia meneliti gelombang elektromagnetik. Dan bagian yang ini ya kini selesai. Maxwell kemudian menyebut yang suku yang X tambahan dia itu yaitu mu 0 epsilon do E do T itu ya epsilon 0 do E do T ini oleh Maxwell disebut sebagai rapat arus perpindahan. Ini rapat arus perpindahan oleh Maxwell. Oke. Nah, sekarang persamaan Maxwell-nya menjadi seperti ini. Sebelum Maxwell hanya ada ini. Nah, Maxwell menambahkan suku ini. Jadi, ya boleh katakan satu-satunya pada kasus ini ya. Tapi nanti Maxwell akan memberikan pula kontribusi lanjutan definisi dari ini. Jadi, Maxwell sekarang hanya menambahkan ini saja. Maka persamaannya menjadi persamaan yang lengkap, elegan dia. Persamaan lengkap. Nah, keempat persamaan ini semuanya disebut sebagai persamaan Maxwell jadinya. Ini sudah ada persamaan Gauss namanya, ini nggak bernama, ini Faraday, dan ini persamaan Ampere, ya ini saja hukum Ampere. Tapi kemudian penambahan ini, suku yang ini, istilahnya koreksi dari Maxwell, menyebabkan keempat persamaan elektromagnetik ini, medan listrik magnet untuk empat persamaan ini disebut sebagai persamaan Maxwell. Gitu kan. Persamaan Maxwell. Ya. Nah, bersama dengan hukum gaya pada medan magnet dan listrik, bersama dengan ini, jadi empat persamaan ini plus ini itu sudah melengkapi electrodynamics klasik gitu kan. Jadi melengkapi teori elektromagnetik, teori elektrodinamik gitu kan. Jadi persamaan Maxwell dengan penambahan hukum gaya, itu hukum gaya yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnet, itu melengkapi teori tentang elektrodinamik klasik. Jadi lengkap ya, elektrodinamik klasik. Sebagaimana hukum Newton, 3 hukum Newton lengkap untuk mekanika klasik, maka persamaan Maxwell tambah dengan gaya ini itu lengkap untuk elektrodinamika klasik. Jadi untuk elektrodinamika klasik. Ya, ulangi, persamaan Maxwell ditambah dengan hukum gaya ini, itu melengkapi elektrodinamika klasik. Nah, dari sini, dari 4 persamaan Maxwell ini, tambah ini, ya semuanya bisa persoalan-persoalan tentang listrik magnet itu secara klasik bisa selesai, ya kan? Dan uniknya persamaan dinamika Maxwell ini juga konsisten untuk mekanika relativistik. Nah, ini yang uniknya. Ada mekanika relativistik adalah mekanika modern. Ini konsisten untuk mekanika relativistik.
Malah ya, kita tahu Maxwell berhasil menemukan ketika kita membahas persamaan gelombang nanti, ini ada kaitannya dengan kecepatan gelombang karena ya kecepatan gelombang, kecepatan cahaya ya, 1/akar mu 0 epsilon 0. Nah, ini nanti Bang Maxwell berhasil membuktikan bahwa suku ini adalah uh, merupakan terkait dengan kecepatan cahaya. Nah, setelah Maxwell membuktikan nanti bahwa empat persamaan ini bisa membentuk persamaan gelombang elektromagnetik. Jadi empat persamaan Maxwell itu bisa membentuk persamaan gelombang elektromagnetik yang ternyata membentuk persamaan gelombang yang kecepatannya besarnya sama dengan kecepatan cahaya. Nah, kecepatannya ini setelah dihitung itu sama dengan kecepatan cahaya. Berarti ini merupakan super akar mu 0 epsilon itu adalah kecepatan cahaya. Kemudian berikutnya juga persamaan kontinuitas yang ini itu bisa turunkan dari persamaan Maxwell. Jadi persamaan itu kontinuitas terkait dengan divergensi J sama dengan min do rho do T itu menggambarkan adanya sumber arus J karena adanya perubahan medan magnet, itu kan. Maaf, karena adanya perubahan muatan, dapat muatan. Perubahan muatan itu menghasilkan arus, gitu kan. Perubahan muatan, perubahan rapat muatan, bukan maaf. Ini rapat muatan yang bergerak misalnya kan, do rho do T itu kan berarti kecepatan perubahan rapat muatan itu menghasilkan arus. Ya. Nah, jadi persamaan kontinuitas ini dapat diturunkan dari persamaan Maxwell dengan menerapkan divergensi pada persamaan 4 ini. Kita punya persamaan 4, boleh kita tulis di sini lagi, persamaan 4 kita. Nah, ini persamaan 4. Kita lihat persamaan 4-nya kita ambil divergensinya, itu divergensi dari Karel B itu ini, Karel B itu ini, kemudian kita ambil divergensinya, maka ini divergensi juga, hasilnya ini, ya kan. Nah, divergensi dari minol J ini divergensi sama dengan divergensi minol divergensi J ditambah minol divergensi epsilon 0 do E do T. Ya, ini semua, ya kan. Nanti kita lihat bahwa ini semua akan sama, karena ini semua sama dengan 0, maaf ya, karena ini semua sama dengan 0, ya berarti ini sama dengan ini, atau divergensi mu 0 epsilon divergensi J sama dengan minus mu 0 divergensi ini. Nah, hasilnya mu 0 ini bisa coret, karena ini sama dengan 0 ya, karena sama dengan, maka mu 0 bisa coret, hasilnya divergensi J sama dengan minus divergensi epsilon 0 do E do T. Ya, nah, do T-nya kembali bisa kita keluarkan. Bisa kita keluarkan. Ya, bisa kita keluarkan. Sehingga ini menjadi min do T dari epsilon 0 divergensi E. Nah, ini sama dengan ini kan. Sama dengan ini. Ya kan? Berarti ya kan ini sama dengan ini saja epsilon 0 do itu divergensi E sama dengan rho, ya kan? Jadi divergensi J sama dengan min do rho do T. Oke. Nah, kita ada ingat kembali bahwa kita persamaan Maxwell kita empat persamaan Maxwell kita ini penulisan yang sudah kita dapatkan tadi. Ini disebut sebagai penulisan tradisional, kan? Ini disebut sebagai penulisan tradisional. Ya. Ini agak sedikit mencampur adukkan antara J sebagai rapat arus, ya kan, dengan ini yang otomatis adalah medan, ya kan, yang sesungguhnya ini bukan medan, ini bukan arus sesungguhnya, tapi adalah medan. Walaupun Maxwell menyebut sebagai arus perpindahan, tapi esensinya itu sesungguhnya bukan arus.
Ini hanya medan yang berubah, ya kan? Nah, ini adalah arus, gitu kan? Ini fisiknya beda lah. Ini betul-betul arus, jadi seperti elektron yang bergerak. Ini hanya medan, ya, ini hanya medan. Maka idealnya suku yang ini sebaiknya dipindahkan ke dalam, ke sebelah kiri, supaya daerah sebelah kiri itu sebagai daerah medan saja, dan daerah sebelah kanan menjadi daerah sumber dari medan, itu daerah arus, bukan arus dan muatan, gitu kan? Makanya penulisannya seperti ini. Karel E sama dengan seper epsilon 0 rho. Sorry, karel E. Divergensi E sama dengan seper epsilon 0 rho. Divergensi E itu darah sebelah kiri, sebelah kiri ini, suku sebelah kiri ini adalah medan, ya kan? Ini sumbernya. Nah, kemudian karel B sama dengan 0, berarti yang sebelah kiri juga medan, ini sumbernya. Dan ini ya suku ini dipindahkan ke kiri, karena ini juga medan, medan yang berubah, medan B, maka karel E tambah do B do T sama dengan 0. Jadi ini juga medan, dengan ini sumbernya sama dengan 0. Ya, ulangi, ini medan, sumbernya sama dengan 0. Dan yang ini, suku yang ini dipindahkan juga ke sini, sehingga karel B minus mu 0 epsilon 0 do E do T sama dengan mu 0 J. Jadi dari sini sudah medannya saja, ini sumbernya. Nah, ini penggambaran yang paling kontemporer terkait dengan persamaan Maxwell. Walaupun secara matematik ini benar, tapi secara fisis ini mencampur adukkan antara sumber arus sebagai sumber medannya dengan medan E. Begitu juga dengan ini. Jadi ini medan, pada idealnya dibuat persamaan di yang sebelah kanan itu adalah sumbernya, sebelah kiri adalah medan-medannya. Apakah medan itu berubah atau tidak, atau itu tidak masalah. Ini kan sebelah sini adalah medan, sebelah adalah arus. Medan-medannya adalah medan E, medan-medannya itu adalah E dan B. Sumber medan-medannya, nah itu adalah rho, rapat arus, rapat muatan, dan J. Ya, itu sudah lebih elegan ya, kan? Nah, menggambarkan semua sumber medan-medan ini uh, di, di apa semua medan-medan ini berasal dari sumber rho dan C. Jadi sudah persamaan ini sudah lebih bisa mengungkapkan bahwa sumber dari medan adalah muatan dan arus. Nah, persamaan Maxwell itu menggambarkan bagaimana muatan memproduksi medan. Jadi persamaan Maxwell itu mengungkapkan bagaimana muatan memproduksi medan. Nah, ingat ya, muatan itu kalau dia diam, dia hanya memproduksi medan listrik. Kalau dia bergerak, dia juga ikut memproduksi medan magnet. Bukan berarti medan listriknya hilang. Tapi dia di samping kalau muatan itu bergerak, ada dua medan sekaligus yang dia produksi, yaitu medan listrik dan medan magnet. Walaupun sesungguhnya, kalau Anda belajar relativitas nanti, bahwa yang real, yang medan yang diproduksi oleh muatan, baik bergerak atau diam, itu real sesungguhnya adalah muatan listrik. Nah, jadi sumber muatan listrik baik positif atau negatif hanya real memproduksi medan listrik. Ya, hanya saja apabila muatan ini bergerak relatif terhadap suatu pengamat, maka pengamat ini akan melihat suatu medan magnet yang timbul. Padahal medan magnet itu sesungguhnya adalah medan listrik yang tampak seperti medan magnet oleh seorang pengamat.
Itu ya. Oke. Jadi perlu tekankan ini fisika yang penting ya, bahwa eh, sumber bahwa muatan listrik hanya memproduksi medan listrik. Nah, tapi medan listrik itu terlihat seperti medan magnet oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap muatan tersebut. Atau ya berarti kalau kita menemukan banyak medan-medan magnet di sekitar kita, berarti ada gerak muatan relatif terhadap kita. Berarti banyak gerak muatan yang bergerak relatif terhadap kita. Ya, seperti kita tahu bahwa setiap atom itu menghasilkan medan magnet, ya kan? Setiap atom menghasilkan medan magnet karena ada uh, elektron yang mengitari inti atomnya. Nah, kalau medan magnetnya itu kalau banyak atom dalam suatu bahan, medan magnetnya searah, maka bahan itu menjadi bahan bermagnet. Artinya orientasi gerak dari elektron dan setiap atom-atomnya dalam molekulnya itu hampir searah semua atau banyak yang searah dibanding yang berbeda arah, maka ya muatan tersebut bahan tersebut adalah disebut sebagai bahan yang bermagnet. Nah, tapi kalau orientasi dari elektronnya acak, yang satu bergerak putarannya beda dengan yang lain, itu akan saling menghilangkan efek magnetiknya, teman-teman. Oke, jadi persamaan Maxwell mengungkapkan bagaimana muatan memproduksi medan listrik dan hukum gaya itu mengungkapkan gaya ya, hukum gaya itu mengungkapkan bagaimana medan mempengaruhi bukan medan listrik saja, medan mempengaruhi muatan. Nah, ini. Nah, jadi medan magnet muatan sesungguhnya eh, bisa memproduksi medan listrik dan medan magnet seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu berarti sifat inheren, sifat asli dari muatan. Dia bisa memproduksi medan listrik dan medan magnet. Dan nyata medan listrik dan medan magnet yang dia produksi itu berinteraksi dengan lingkungannya, ya menghasilkan gaya bagi muatan yang lain. Nah itu, nah interaksinya itu diungkapkan dengan hukum gaya. Nah, jadi makanya empat persamaan Maxwell plus hukum gaya itu menjadi persamaan dinamika elektromagnetik. Jadi empat persamaan Maxwell plus gaya itu menjadi hukum elektrodinamik. Dinamika aja ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini benar-benar nggak ada pertanyaan atau nggak ada orang ini? Ada, Pak. Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Oke. Baguslah kalau begitu. Nah, bagian terakhir dari bahasan kita ini adalah muatan magnet. Seandainya kalau dari persamaan Maxwell, persamaan Maxwell kita ini,
Seandainya dari 4 persamaan maksa kita ini kita ambil ini 0, ini juga 0, gitu kan? Maka persamaan menjadi seperti ini. Seperti ini. Ya. Maka apabila B ini kita ganti dengan min mu 0 epsilon 0 E, B kita ini ganti dengan ini juga dengan ini, maka persamaan ini bisa sama dengan persamaan yang atas. Jadi begitu sebaliknya. Dengan mengganti epsilon 0 mu 0 epsilon 0 E, maka mengganti B dengan mu 0 epsilon 0 E, maka persamaan yang di bawah ini bisa menjadi langsung sama dengan persamaan yang atas. Berarti persamaannya simetri. Nah, persamaannya simetri. Tapi simetri ini hanya berlaku apabila rho-nya 0, J-nya 0. Artinya nggak ada sumbernya. Medan ini nggak ada sumbernya. Itu medan di ruang yang tidak ada sumber. Bukan ruang vakum ya, ruang yang tidak ada sumber. Ruang vakum yang nggak ada sumber. Nah, itu, makanya dia kalau ruang vakum yang nggak ada sumber, ya ini ininya. Tapi ruang saja nggak ada sumber, ungkapannya bukan mu 0. Kalau ini kan ruang vakum. Ini juga berlaku untuk ruang tanpa bukan ruang vakum juga berlaku, tapi tanpa muatan dan tanpa arus di dalam ruang itu. Maka ada simetri antara medan magnet dan medan listrik. Persamaan Maxwell ini hanya simetris apabila tidak ada sumber arus. Nah, kalau ada sumber arus, persamaan ini sudah jelas saja nggak simetris. Di frekuensi E saja ini, tapi di frekuensi B-nya 0. Ini aja sudah menunjukkan bahwa persamaan tidak simetris. Gitu kan. Ini juga menunjukkan persamaan tidak simetris. Nah, agar simetris, ya dicoba-cobalah didefinisikan adanya muatan magnet dan arus magnet. Nah, disebutlah muatan itu diungkapkan dengan muatan listrik dan muatan magnet. Kemudian rapat arus juga diungkapkan sebagai JE, ini JM. Kalau ini dimasukkan, ini sama dengan seper mu 0. Mu 0 bukan dia karena epsilon dan ini saling berlawanan. Jadi kalau persamaan seperti ini, di frekuensi E sama dengan seper mu 0 rho E, itu rapat muatan listrik. Di frekuensi B sama dengan mu 0 rho M, itu rapat muatan magnet. Dengan ini seandainya ada ini ya, dan Karel E sama dengan tambah ini suku yang ini, ditambahkan mu 0 Jm. Nah, itu rapat muatan magnet dan ini tetap, ya kan? Maka persamaan ini menjadi simetris, ya kan? Begitu juga rapat persamaan kontinuitas juga terbentuk. Jadi terbentuk juga kekekalan muatan, ya kan? Jadi persamaan kontinuitas juga berlaku. Nah, itu idealnya. Tapi kenyataannya kita tahu tidak pernah muncul muatan magnet. Ya, tidak pernah ada muatan magnet, itu kan. Artinya tidak pernah ada monopol, itu kan. Itu adanya muatan itu kan dikatakan ada monopol sumber medannya. Jadi tidak pernah ada monopol magnet, gitu kan? Monopol magnet. Yang ada cuma monopol listrik, yaitu yang muatan tadi, ya kan? Ya, jadi listrik kita bisa ke sini, bisa ke sana, ya kan? Bisa juga kayak gini kalau listrik, bisa kayak gini dia salingan aja kan, bisa kayak gini listrik. Nah, kalau dua sumber saja seperti ini listrik ya, untuk seluruh listrik. Tapi kalau magnet hanya ada ini aja. Nah, magnet cuma ada ini, tidak ada ini, sumber nggak ada. Jadi magnet nggak ada sumber. Jadi nggak ada monopol magnet, yang ada cuma dipol magnet, ini dipol. Nah, ini dipol. Ini monopol. Nah, ada pula nanti kuadrupol dan seterusnya. Jadi medan listrik itu menghasilkan minimal ada monopol listriknya. Medan magnet minimalnya hanyalah dipol magnet. Artinya
dua batang magnet kita potong seberapa pun tetap dihasilkan kutub utara selatan. Tidak pernah kita pisahkan, tidak pernah bisa kita pisahkan kutub utara dengan kutub selatan. Kalau muatan bisa, muatan Q, muatan 2 kita pisahkan. Tapi medan magnet tidak pernah bisa kita pisahkan antara utara selatannya. Yang ada hanyalah medan listrik dan medan magnet. Nah, karena itu um, ya karena itu apa namanya ide adanya muatan magnet dan medan medan arus magnet, ide adanya muatan magnet dan arus magnet untuk membuat persamaan elektrodinamika Maxwell ini, persamaan Maxwell menjadi simetris itu merupakan ide yang tidak pernah sampai sekarang tidak pernah bisa terwujud. Ya, dan ya kembali ketika Anda belajar kuantum apa namanya itu relativistik ya kuantum elektrodinamika relativistik, maka Anda akan temukan persamaan ini esensinya hanyalah merupakan persamaan listrik saja sesungguhnya, persamaan medan listrik. Karena medan magnet ini hanyalah medan listrik yang tampak oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap muatannya. Ya, itu nanti ketika Anda berminat mendalami fisika teori. Oke, jadi itu dulu untuk kuliah hari ini.